Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari subdomain menggunakan tool Find Domain. Untuk mencari dokumentasinya, bisa kita ketikkan Find Domain GitHub. Kemudian buka yang ini. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana cara mencari subdomain menggunakan tool Subfinder, termasuk penjelasan mengenai apa itu domain dan subdomain. Untuk video lengkapnya bisa Anda cek linknya di deskripsi. Tool Find Domain dan tool Subfinder itu memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama untuk mencari subdomain. Tool Find Domain dan tool Subfinder ini sama-sama mengambil subdomain dari resource yang ada di internet. Hanya saja resource yang digunakan oleh kedua tool berbeda. Untuk instalasi tool Find Domain ini, kita bisa mengikuti instruksinya yang ada di GitHub. Untuk instalasinya, kita bisa jalankan perintah ini satu persatu. Yang ini kita copy dulu. Kemudian buka terminal. Kemudian kita paste di terminal. Kemudian enter. Tunggu sampai proses download selesai. Jika sudah, lanjut ke proses unzip. Sebelum proses unzip, pastikan filenya sudah terdownload. Jika sudah, kita lanjut ke proses unzip. Kemudian langkah selanjutnya, kita tambahkan permission execute ke file Find Domain. Jika sudah, kita pindahkan file Find Domain ke path/user/bin supaya bisa dipakai di direktori mana saja. Tekan enter. Kalau outputnya seperti ini, berarti tool Find Domain ini sudah terinstall. Jika sudah berhasil terinstall, kita bisa menghapus file zip-nya ya. Kita ketikkan rm, kemudian nama filenya. Ini kita copy saja. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba bersihkan terminalnya terlebih dahulu.
sini tool find domain sudah siap untuk digunakan. Misalnya kita mau mencari subdomain dari bakro.com, kita tinggal ketikkan perintah find domain, kemudian -t, kemudian domainnya. Jika sudah, enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Prosesnya sudah selesai. Hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk contoh penggunaan sederhana. Kemudian bagaimana caranya untuk menyimpan hasil outputnya ke dalam sebuah file. Kita bisa ketikkan lagi find domain -help. Kita bisa jalankan ulang perintah yang sebelumnya. Kemudian kita tambahkan -r. -r itu untuk -r itu resolve ya. Jadi nanti subdomain yang ditampilkan itu hanya yang aktif. Kemudian untuk output kita bisa tambahkan -u, kemudian nama filenya, misalnya bakro-sub.txt. Jika sudah, enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Ini prosesnya sudah selesai. Di sini ditemukan 48 subdomain. Sekarang kita coba cek hasil output filenya. Kita coba ketikkan ls. Nah, di sini ada file bakro-sub.txt yang kita buat tadi. Pertama-tama kita cek jumlah barisnya ada berapa. Di sini jumlah barisnya ada 32. Sedangkan yang di sini ada 48. Di sini ada perbedaan ya. Jadi yang di sini cuma 32, yang di sini 48. Nah, ini perbedaannya itu dikarenakan kita pakai -r. Jadi yang dimasukkan ke dalam output filenya itu hanya subdomain yang aktif. Jadi kalau subdomainnya itu sudah tidak aktif, itu tidak akan dimasukkan ke dalam filenya. Ini adalah perintah untuk mencari subdomain dari satu domain. Lalu bagaimana kalau kita mencari subdomain dari dua domain? Pertama-tama kita bikin file terlebih dahulu menggunakan editor Nano. Misalnya Nano, kemudian nama filenya adalah
domain.txt, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa menambahkan daftar domainnya, misalnya tryhackme.com. Kemudian di baris selanjutnya kita tambahkan domain oas.org. Jika sudah, kita bisa tekan Ctrl O, kemudian enter untuk menyimpan. Di sini kita bisa menambahkan banyak domain ya, misalnya 5 domain atau bahkan 10 domain. Kemudian untuk keluar, kita bisa tekan Ctrl X. Kemudian kita cari subdomainnya dengan perintah find domain. Kemudian kalau untuk file, kemudian untuk input file kita bisa pakai -f. Jadi di sini -f, kemudian nama filenya domain.txt. Kemudian kita tambahkan -r, kemudian untuk output kita tambahkan -u, kemudian untuk nama output filenya misalnya subdomain.txt. Jika sudah, tekan enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Sekarang kita cek hasil output filenya. Kita ketik ls. Di sini sudah ada file subdomain.txt. Pertama-tama kita cek jumlah barisnya ada berapa. Di sini jumlah barisnya ada 53. Di sini untuk subdomain oas.org ada 48. Kemudian subdomain tryhackme.com di sini ditemukan 22. Ini kalau kita jumlah itu sekitar 70. Sedangkan yang di output filenya itu hanya 53. Jadi sisanya itu tidak dimasukkan karena subdomainnya itu tidak aktif. Sekarang kita coba buka isi filenya. Isi filenya adalah seperti ini ya. Jadi subdomain oas.org itu ada di atas. Kemudian subdomain tryhackme.com itu ada di bawah. Yang dimasukkan ke dalam output filenya itu hanya subdomain yang aktif ya. Jadi di hasil toolnya itu ada 70. Tapi yang masuk ke dalam output filenya itu hanya 53. Jadi yang masuk hanya subdomain yang aktif. Subdomain yang tidak aktif itu tidak akan dimasukkan ke dalam output filenya. Ya, sekian untuk tutorial saya mengenai cara menemukan subdomain dengan menggunakan tool find domain. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.